Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor action zombie berjudul Infected: The Darkest Day yang rilis tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang perjuangan beberapa orang anak muda untuk bertahan hidup di sebuah kota yang sudah dipenuhi oleh zombie, di mana pada saat yang sama mereka juga harus berusaha meloloskan diri dari pihak militer yang mengejar. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Diawali dengan tulisan dari seorang dokter bernama Rachel Howie yang menjelaskan bahwa serangan virus pada otak manusia akan menyatukan sel-sel dan berkembang dengan sangat cepat, sehingga otak tidak bisa mengontrol energi, kekuatan, dan agresi, yang akhirnya menunjukkan gejala amarah ekstrim dengan kecenderungan tindakan kekerasan. Beralih pada seorang pemuda bernama Dan yang terbangun di pinggir pantai. Begitu memasuki kota, Dan juga terlihat bingung mendapati kota yang sudah berantakan. Bahkan setelah cukup jauh mengeksplor, dia hanya menemukan kekosongan belaka. Di waktu yang sama, dua orang survivor terlihat memasuki sebuah rumah untuk mencari suplai makanan. Selesai mengumpulkan suplai, survivor bernama Lisa dan Ben ini bergegas pergi. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Ben meminta Lisa berhenti lantaran melihat Dan. Sayang, ternyata Dan juga melihat sehingga mereka berdua bergegas kabur. Sampai di suatu sudut bangunan, keduanya bersembunyi dan bersiap menghabisi Dan yang mereka kira zombie. Tepat ketika Dan muncul, Ben langsung menyerang. Tapi dengan cepat Lisa menghentikan setelah menyadari Dan tidak terinfeksi. Naas belum sempat Dan menjelaskan apa-apa, tanpa diduga satu zombie datang menghabisi Ben dengan ganas. Melihat zombie lain yang berdatangan, maka Dan segera menarik Lisa untuk bergegas kabur dari tempat itu. Malang pada sebuah bangunan, satu zombie berhasil menerjang Dan. Melihat itu, tanpa ampun Lisa menghajar sang zombie. Namun sesaat kemudian, para zombie yang mengejar sampai ke tempat itu, sehingga Dan kembali menarik Lisa untuk kabur. Hingga akhirnya mereka berhasil mencapai sebuah rumah yang merupakan tempat berkumpulnya beberapa survivor rekan-rekan Lisa. Mendapati Lisa yang datang tanpa Ben sontak membuat pemilik rumah bernama Sam khawatir. Ditambah lagi dengan kehadiran Dan yang bisa saja terinfeksi. Sayang, Lisa hanya menjawab Ben telah tiada, sedangkan Dan tidak dapat menjawab apa-apa saat Sam bertanya. Melihat itu, seorang survivor bernama Kate mengajak Dan pergi ke kamarnya. Pada waktu yang sama di pantai, pihak militer menemukan jejak kaki Dan sebelumnya. Lantas dengan berasumsi itu adalah jejak kaki dari target yang mereka cari, maka para tentara memutuskan untuk mengikuti jejak yang kemungkinan sudah berjarak 30 km dari mereka itu. Kembali ke kamar, Kate mengatakan bahwa rekan-rekannya bersikap seperti itu lantaran telah lama tidak bertemu dengan orang-orang baru, jadi meminta Dan untuk tidak perlu khawatir. Sayang, ketika Kate mencoba bertanya, Dan tetap tidak bisa memberikan jawaban dengan alasan tidak bisa mengingat apa-apa selain namanya setelah dia terbangun dari pinggir pantai. Dan bahkan menanyakan balik apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap penduduk kota mereka. Mendengar itu, Kate menjelaskan bahwa ada semacam virus yang menyerang saraf manusia sehingga menginfeksi lebih dari separuh penduduk kota. Sedangkan sisanya sudah dievakuasi ke kamp-kamp militer saat berhasil meninggalkan kota. Kate juga menceritakan bahwa kala itu dia bersama sang ayah dan adiknya mencoba keluar dari kota. Namun orang-orang terinfeksi berhamburan di jalan menyerang orang normal. Hingga salah satu orang yang diserang terjatuh di dekat mobil mereka. Ketika mencoba menolong, saat itulah orang yang ternyata sudah terinfeksi tersebut menyerang mereka, sehingga ayah dan adiknya terinfeksi sedangkan dia tidak. Namun menurut Kate tidak ada yang tahu bagaimana virus itu menyebar. Hanya saja jika selamat berarti Dan kebal seperti mereka, termasuk juga Ben yang sebelumnya tewas oleh serangan zombie. Selanjutnya, Kate meminta Dan untuk beristirahat. Saat mencoba beristirahat, Dan tiba-tiba teringat manakala dia melarikan diri dari sebuah tempat, tapi sayang Dan langsung terbangun. Dari situ dia pun turun menemui mereka yang tengah mendengarkan musik untuk mencoba mengakrabkan diri. Namun suara alarm mobil mengalihkan perhatian Dan. Dan ketika mencoba mengintip, secara mengejutkan satu zombie muncul dari balik kaca.
Melihat itu, Sam mengajak satu rekannya naik melempari sang zombie dari lantai atas. Setelah berhasil menghabisi zombie tersebut, Sam dan sang rekan yang bernama James ini keluar untuk memindahkan tubuh zombie itu. Malang baru saja melangkah ke jalan, tiba-tiba Cat melihat ada satu zombie yang berlari ke arah mereka sehingga mereka bergegas kembali masuk. Sayang akibat sang zombie yang lebih cepat, pintu tidak sempat mereka tutup. Melihat itu, Sam memerintahkan mereka mengambilkan spray dan membiarkan sang zombie masuk. Begitu zombie ini masuk, dengan cepat mereka menutupinya dengan spray lalu langsung dihabisi. Selanjutnya, Sam mengajak mereka untuk membuang kedua tubuh zombie tersebut. Pada waktu yang sama, terlihat para tentara mulai mengawasi dari beberapa gedung dan mulai menyisir daerah yang mereka curigai. Hingga pada suatu tempat mereka menemukan tubuh Ben yang masih tergeletak, di mana berarti para tentara ini sudah berada tidak jauh dari tempat perlindungan mereka. Sementara itu di rumah, tanpa sebab yang jelas, adik Sam yang bernama Adi begitu heboh mencari rokoknya dengan sikap yang berbeda dari biasanya, sehingga Sam harus menenangkan dia. Bahkan ketika Dan menemukan benda yang dia cari, Adi juga hanya berlalu begitu saja. Merasa ada yang tidak beres, maka James meminta Sam untuk berbicara kepada Adi, sedangkan mereka akan mengawasi dari balik pintu. Di dalam kamar, melihat mata Adi yang memerah, Sam pun menyadari Adi telah terinfeksi. Tapi Adi meminta dia untuk segera keluar dan tidak menjelaskan dari mana dia mendapatkan infeksi tersebut. Dan ketika Sam memaksa untuk memeriksa, tanpa diduga Adi menyerang sehingga Sam meminta bantuan rekan-rekannya untuk mengikat Adi yang tiba-tiba tidak bergerak lagi. Namun menurut James, nadinya masih berdenyut. Oleh karenanya mereka terpaksa membopong Adi ke halaman belakang. Beberapa waktu berselang, mereka akhirnya mendengar Adi yang sudah menjadi zombie berteriak-teriak. Untuk itu, satu rekan mereka bernama Will berencana menghabisi Adi. Namun menurut James, kalau memang harus dihabisi, maka mereka tahu siapa yang akan melakukan hal itu. Mendengar pembicaraan mereka, maka Sam keluar dengan membawa sebilah katana ke hadapan Adi. Tapi lagi-lagi tanpa diduga Adi berhasil melepaskan ikatan dan menyerang Sam. Mendengar suara gaduh, sontak Cat mencoba memeriksa. Sial, secara mengejutkan Adi menyerang dia juga. Beruntung rekan yang lain segera datang untuk membantu. Namun akibat Adi yang terus mengamuk, terpaksa Dan melempar dia keluar dari jendela tepat di hadapan Sam. Melihat hal ini tentu saja membuat Sam menjadi marah kepada Dan. Bahkan saat mengkremasi tubuh Adi, Sam hanya bisa memendam amarahnya kepada Dan karena tahu Dan terpaksa melakukan hal tersebut. Tapi keesokan hari, Sam yang merasa tidak sanggup lagi memendam amarahnya memutuskan mengambil semua persediaan senjata. Mendapati Sam yang akan pergi, James mencoba menghentikan. Namun Sam berkata dia akan keluar untuk melampiaskan emosi karena jika tidak maka Dan akan dia habisi. Sesaat kemudian James menyadari suplai makanan mereka telah habis. Mendengar itu, Dan mengajak mereka keluar mencari suplai. Sayang sembari menunjukkan peta, Cat berkata satu-satunya tempat yang belum mereka tuju berada sangat jauh. Mendengarnya, dua orang di antara mereka yang bernama Stephen dan Sats memutuskan untuk tinggal. Alhasil, Will, Cat, dan Lisa dan James memutuskan pergi menyusuri kota yang sudah sangat sepi. Namun tanpa mereka sadari, beberapa tentara tengah mengawasi. Hingga pada suatu titik, James merasa bingung kenapa mereka tidak bertemu dengan satupun zombie. Ternyata pada saat yang sama, Sam yang memang berniat melampiaskan emosi sengaja memancing para zombie mengejar dia. Hingga akhirnya pertarungan sengit dengan para zombie pun terjadi. Di tempat lain, kelompok Dan sampai di depan sebuah supermarket yang juga terlihat berantakan sehingga harus menyusup agar dapat masuk. Tapi belum terlalu jauh mereka masuk tanpa disadari beberapa tentara yang dari tadi sudah mengawasi rupanya mengikuti mereka. Untung saja James melihat kehadiran tentara-tentara itu sehingga terpaksa Dan meminta mereka semua kembali ke rumah kendati tidak mendapatkan apa-apa. Sialnya, para tentara sempat melihat mereka sehingga dalam keadaan panik ini mereka pun terpisah. Cukup lama menghindar, akhirnya James, Will, dan Cat berhasil meloloskan diri dari kejaran para tentara. Sedangkan Dan dan Lisa terpaksa harus mencari tempat untuk bersembunyi dari para tentara yang semakin mendekat. Dan begitu melihat ada peluang, keduanya pun bergegas keluar dari supermarket tersebut. Pada suatu sudut jalan, mereka berdua menemukan sesosok tubuh yang tergeletak.
Melihat suplai yang dibawa, maka Dan memutuskan untuk mengambil suplai milik orang tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sayang, dari sebuah bangunan, seorang tentara melihat mereka berdua. Oleh karenanya, sang tentara segera melaporkan bahwa target terlihat. Dan setelah mendapatkan izin menembak, maka sang tentara pun melepaskan tembakan yang hampir saja mengenai Dan. Parahnya, Lisa yang berada di dekat Dan pun harus menjadi korban. Di waktu yang sama, kelompok Kate akhirnya sampai ke rumah dengan Sam yang juga sudah pulang. Menyadari Dan dan Lisa yang belum kembali, maka Kate meminta mereka untuk mencari keduanya. Sayang, Sam menolak untuk membahayakan diri mereka. Tapi sejenak menatap bekas darah sang adik, akhirnya Sam berubah pikiran. Baru saja mereka menyusuri jalan, tiba-tiba Sam melihat beberapa tentara yang menyisir rumah-rumah warga. Oleh karena itu, dalam keadaan panik, Sam mengajak mereka kembali ke rumah untuk bersiap pergi menuju rumah neneknya James. Namun begitu akan berangkat, rupanya para tentara sudah berada di depan rumah sehingga mereka harus keluar dengan memanjat tembok belakang rumah. Malang, Will yang terlambat terpaksa harus rela menerima timah panas dari para tentara yang memergoki dia. Naasnya lagi, Sax yang juga tidak sempat memanjat tembok harus mengalami nasib yang sama. Sedangkan tentara yang merasa sudah berhasil melumpuhkan Dan tadi melaporkan bahwa misi selesai. Namun tanpa dia duga, Dan yang masih hidup segera berlari menuju bangunan tempat dia mengintai. Lalu secara mengejutkan dari balik pintu Dan menyerang hingga dengan mudah tentara tersebut dihabisi. Kemudian dari saku sang tentara, Dan menemukan secari kertas bergambar dirinya, di mana terdapat keterangan bahwa dia sangat berbahaya dengan ingatan yang hilang, kecenderungan kekerasan, kekuatan tak terduga, serta refleks hiperaktif. Mendengar panggilan dari walkie-talkie kepada sang tentara, maka Dan bergegas pergi membawa walkie-talkie tersebut. Di sana terlihat ujung senjata sang tentara yang memang bengkok akibat kekuatan dari Dan tadi, sehingga wajar kalau dengan mudah Dan mengalahkan tentara tersebut. Saat sampai di depan rumah, Dan begitu terkejut melihat beberapa tentara yang membawa tubuh rekannya. Oleh sebab itu, Dan berasumsi bahwa rekan-rekannya telah tiada sehingga merasa semakin bersalah karena menyadari dialah yang seharusnya menjadi target. Tapi sesaat kemudian dari walkie-talkie Dan mendengar para tentara yang mengejar beberapa orang tidak dikenal ke suatu arah. Untuk itu, dia bergegas pergi menuju arah yang dimaksud. Pada waktu yang sama, kelompok Sam memang tengah berusaha menghindari Chinook yang memantau mereka dari udara, hingga terpaksa harus berlindung menunggu Chinook tersebut pergi. Namun selang beberapa waktu, tiba-tiba Sam mendengar suara langkah kaki yang mendekati mereka. Dan ketika akan menyerang, ternyata yang muncul adalah Dan. Lantas Dan berkata mengetahui posisi mereka dari pembicaraan para tentara di walkie-talkie. Sayang, Dan menyampaikan juga bahwa Lisa tidak berhasil selamat. Melihat Sam yang akan pergi ke suatu arah dan meminta agar mereka pergi ke arah berbeda untuk menghindari kejaran tentara-tentara tersebut. Singkat waktu, mereka sampai di suatu tempat yang terasa sangat sunyi. Namun tiba-tiba beberapa zombie berdatangan sehingga mereka harus menghadapi zombie-zombie tersebut. Sayangnya lagi, ternyata arah yang mereka tuju rupanya justru mendekati sebuah markas militer. Alhasil mereka harus pergi ke arah berbeda. Namun begitu memasuki sebuah kompleks perumahan, mereka kembali melihat dua orang tentara yang berjaga. Tapi karena tidak mungkin untuk berbalik lagi, maka Sam mencoba memancing kedua tentara tersebut menjauh. Dan tatkala para tentara teralihkan, dengan cepat Sam memerintahkan mereka untuk segera berlari melintas. Setelah cukup lama menyusuri kota, akhirnya mereka berhasil mencapai suatu jembatan penyeberangan yang mengarah ke hutan, di mana sempat terlihat beberapa kendaraan militer melintas. Pada waktu yang sama, tidak jauh dari tempat mereka berada, pihak militer menyiapkan sebuah alat yang bisa menimbulkan suara untuk memancing para zombie keluar dari kota. Dan rupanya Kate juga mendengar suara tersebut. Namun karena rekan yang lain tidak mendengar apa-apa, maka Sam meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Hingga pada suatu padang rumput, mereka mulai memperdebatkan arah yang seharusnya dituju karena merasa Sam membuat mereka tersesat. Tapi perdebatan ini terhenti lantaran Kate tiba-tiba melihat banyak sekali zombie berlarian ke arah mereka. Oleh karenanya, mereka pun bergegas kabur menyelamatkan diri dari kejaran zombie-zombie tersebut. Malang ternyata dari pinggir hutan tepat di depan mereka, para tentara yang sudah menunggu mulai melepaskan tembakan. Alhasil terpaksa Sam memerintahkan mereka semua tiarap dan hanya bisa pasrah ketika para zombie mendekat.
Tapi rupanya alih-alih menyerang mereka, zombie-zombie ini justru terus berlari ke arah para tentara. Awalnya pihak militer berhasil menahan zombie-zombie yang datang. Tapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, maka mereka pun terdesak dan memutuskan untuk mundur. Bahkan para tentara ini terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri. Dan kesempatan tersebut digunakan oleh kelompok Sam untuk memasuki hutan. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat. Beruntung, Dan masih membawa suplai yang dia temukan sehingga mereka bisa melewati malam itu dengan perut terisi. Saat yang lain tertidur, Dan kembali teringat akan seorang dokter yang melakukan penelitian terhadap dirinya, sehingga dia memutuskan kabur sampai pada sebuah tebing. Tapi ingatan itu terhenti karena Sam yang menyadarkan dia untuk kembali melanjutkan perjalanan. Melihat Chinook yang masih melintas, maka setelah membakar kertas bergambar dirinya dan memutuskan untuk menceritakan hal tersebut kepada mereka dan yakin para tentara hanya mencari dia. Mendengar itu, sontak Sam menjadi emosi karena dari awal dia memang sudah tidak percaya dan berasumsi Danlah penyebab Adi terinfeksi. Dan ketika Dan teringat kejadian sebelumnya, tanpa sadar dia menyerang Sam balik. Hingga akhirnya Cat berhasil menyadarkan Dan. Tapi Dan mengaku masih tidak mengetahui kenapa para tentara mencari dia. Naas sesaat kemudian satu zombie tiba-tiba muncul menyerang James. Mendengar itu mereka bergegas menghabisi sang zombie. Sayang akibat serangan ini James terluka sangat parah dan tidak mampu bertahan. Tapi karena James termasuk kebal dari infeksi, maka dia tidak kembali bangkit. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba melihat ada satu tentara yang mendekat. Oleh karenanya, dengan cepat Sam menghajar tentara tersebut, lalu merebut senjata dan memerintahkan mengikat sang tentara. Di waktu yang sama pada sebuah Chinook, satu tim tentara kembali dikirim untuk mencari keberadaan Dan yang dilaporkan telah menghabisi satu tentara. Para tentara ini juga diizinkan untuk menghabisi target tanpa kompromi. Sementara itu, Sam mencoba untuk menginterogasi sang tentara. Lantas tentara bernama Dux ini dengan santai menjelaskan bahwa Dan pernah terinfeksi. Namun vaksin prototipe yang diberikan kepada Dan berhasil mengobati dia. Sayang belum lagi dilakukan riset lebih lanjut dan justru terlebih dahulu kabur dari pusat penelitian. Masalahnya adalah vaksin yang diberikan kepada Dan itu menyebabkan virus bermutasi menjadi lebih ganas ketika diberikan kepada pasien lain. Sehingga menyebabkan orang-orang yang imun pun bisa terinfeksi. Hal ini menjawab kenapa Adi bisa terinfeksi. Dux juga berkata tidak menutup kemungkinan mereka semua yang berada di dekat Dan telah terinfeksi dengan hasil yang akan terlihat setelah 2 minggu. Karena pada kenyataannya Dan belum benar-benar sembuh. Untuk itulah mereka mengejar Dan yang diasumsikan bisa menyebarkan virus dan memusnahkan populasi yang tersisa. Tapi mendengar suara anjing-anjing menggonggong, terpaksa interogasi ini mereka hentikan dan bergegas kabur meninggalkan Dux. Dalam perjalanan, Dan yang merasa dirinya adalah sumber dari masalah memutuskan untuk berpisah agar para tentara tidak lagi mengejar mereka. Pada momen ini, Sam yang awalnya sangat emosi kepada Dan justru menghentikan dia. Tapi karena keputusan Dan yang sudah bulat untuk tidak lagi membahayakan mereka, terpaksa Sam dan rekan lain harus melepaskan dia. Kendati Cat sempat tertangis menyadari akan kehilangan satu teman lagi. Singkat waktu, Dan kembali sampai ke tepi pantai tempat pertama kali dia siuman. Sedangkan Sam, Cat, dan James juga sampai ke rumah neneknya James. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Dan memutuskan untuk melangkah ke dalam air. Di mana sesaat kemudian terlihat para tentara yang berdatangan dengan diikuti sebuah Chinook yang terbang mengitari tempat Dan mencelupkan diri. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Dan, tapi kalau berdasarkan perintah yang diterima oleh para tentara, bisa jadi tepi laut itu adalah akhir dari hidup Dan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.